Baik, kita lanjutkan untuk series reaction, itu reaksi yang series ya. Jadi contoh sederhananya adalah A menjadi R menjadi S, di mana R adalah intermediate produk antara. Kadang-kadang ini menjadi main product ya, kemudian S-nya ini malah sebagai side product atau produk sampingnya, atau undesired, yang produk yang tidak dikehendaki. Kemudian kalau kita tuliskan laju reaksi masing-masing ya, main RA tentu saja atau ya, kalau main RA ya main DCA per DT sama dengan KCA ya, K1 tentu saja ya. Kemudian R di sini ada dua di sini ya. Yang posisinya di tengah, dia dipengaruhi oleh A juga oleh S. Maka terbentuknya R atau plus R DCA per DT itu sama dengan ya berkurangnya main RA yaitu K1CA, dan juga ini berarti terbentuknya R, berarti kebalikannya adalah ini ya, penguraiannya S ya, penguraiannya S, min K2CR ya, min K2CR. Sedangkan R sendiri terbentuknya R atau bentuknya S, sorry ya, DCS per DT. Terbentuknya berarti bukan penguraian, yaitu K2CR ya. Baik, kemudian kalau kita integrasikan yang persamaan 10 ini, anggap awal-awal hanya ada A, R belum ada, S belum ada, kita integralkan DCA per DT K1CA, maka kita akan punya yang seperti tadi ya, order 1 min CA per CA0 K1 T ya, atau CA-nya sama dengan CA0 E min K1T. Jadi persamaan 13 ini bisa kita gunakan untuk memonitoring konsentrasi A, perubahan konsentrasi A pada berbagai waktu. Kemudian kalau kita combine persamaan 13 dan persamaan 11, persamaan 13 dan persamaan 11, kita masukkan CA-nya persamaan, bentar ya. Ya, ini persamaan 11 mana ini ya. Jadi kita sekarang ke R ya, R yang ini ya. Karena ini adalah produk intermediate ya. Di sini ada CA, ada A-nya nanti disubstitusikan ke sini ya. CA-nya masuk ke sini ya, CA ya. Masuk, kemudian di CA per DT, kemudian ini ya masuk ke kanan ya, menjadi plus, jadi seperti ini ya, plus K2CR, kemudian K1CA-nya menjadi K1CA0E min K1T persamaan 14A ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan 14A ini kita bisa menggunakan faktor integrasi ya, atau integration factor ya, dengan persamaan 14B. dy per dx plus py itu sama dengan Q. Ini salah satu di kalkulus diferensial ya, menyelesaikan dengan faktor integrasi persamaan diferensial order 1 ya. Ini 14B ini bisa diselesaikan dengan persamaan dengan 14C, yaitu y e pangkat integral p dx ya sama dengan integral q e integral p dx plus konstannya. Nah, kalau kita terapkan di sini untuk menyelesaikan persamaan 14A, maka di sini kita bisa melihat dengan mudah ya, DCA per DT plus K2CR sama dengan K1CA0E min K1T ini identik dengan, kita pakai bentuk sini, dy per dx py sama dengan ini, berarti ini sebagai Q, ini Q ya, ini sebagai Q. Kemudian Y-nya apa? Y-nya adalah CR. Y-nya adalah CR. K2-nya adalah P ya. K2-nya adalah P. Sehingga kalau kita kemudian kita masukkan ke tadi ke persamaan ini ya, penyelesaiannya, maka Y-nya diganti dengan CR. Kemudian Q-nya adalah ini K1CA ini masuk ke sini ya. Sini sebagai Q ya. Integral P-nya berarti K2 di sini dt dan seterusnya.
ya. Kemudian di integral K2T berarti integralnya diselesaikan, ini integralnya berarti kan T ya, K2T ya. Ini K1T dt, kemudian yang konstan dikeluarkan dari integral, K1CA0 nya keluar di integralnya ya, integral EK2 min K1 T ya. Baik, kemudian integral bentuk ini ya, bentuk eksponensial ya. Berarti integralnya ini kebetulan T jadi mudah, jadi integralnya persis seperti ini, E pangkat K2 min K1T dikalikan dengan sepernya ya, seper, kalau integral kan begini ya, seper K2 min K1, nah, jadinya begitu ya, K2 min K1. Ini kalau penyelesaian integral ini ya, bentuk eksponensial, penyelesaiannya jadi ini turun ke bawah, ini K2 min K1 jadi faktor bawah. Baik, kemudian diselesaikan ya. Disimak aja penyelesaian ini ya. CR-nya jadi ini ya, masing-masing dibagi dengan EK2T ya. Nanti akhirnya kita ketemu persamaan 15A dan 15B. 15A 15B ini sama, ini cuma bentuknya beda saja ya. Ini kita bagi CR per CA0 ini terkait dengan yield ya, bicara tentang yield. Jadi atau kadang juga tidak harus yield, konsentrasi yang lebih tepatnya ya. Konsentrasi main produknya ya. Ya, situasional ya, kapan kita gunakan 15A 15B. Tadi itu artinya sebenarnya sama ya, penulisannya saja. Oke, kemudian CA sudah, tadi CA-nya definisinya sudah. CA bisa kita hitung dengan monitor dengan persamaan 13. CR itu bisa kita hitung dengan persamaan 15A atau 15B ya. Ini untuk yang CR. Bagaimana yang CS? Tadi kan ada A sudah, kemudian R sudah, sekarang S. Bagaimana S? Ya, kita bisa cari dari stoichiometrisnya ya, cukup dari stoichiometrisnya. Jadi kalau apa namanya, di akhir reaksi itu kan berarti kalau dari mol balance-nya itu kan ada A, ada R dan S ya. Dari prinsip neraca mol itu mula-mula CA0 itu sama dengan ya semua yang ada di akhir setelah reaksi, ada CA, CA dan CS ya. Maka kemudian dengan mudah CS ini kita selesaikan nanti dengan persamaan ini ya. Kan CA-nya sudah ada, masukkan CA0 sama dengan ini, CA tadi sudah dari persamaan berapa di 13 ya. Sama 13 ya. Ini persamaan 13, CA-nya, definisi CA. CR-nya dengan persamaan ini 15B kalau ini ya, 15B plus CS. Sehingga CS-nya ya tinggal dirubah ya. Dibawa ke sebelah kiri, CA0 minus CA0 E min K1T dan seterusnya. Diatur sedemikian hingga kita punya definisi untuk CS-nya. CS bisa dihitung dengan persamaan 17A maupun 17B. Agak panjang di sini ya. Jadi kalau CA tadi ini kan ada ya, CA ini dengan persamaan 13, CR dengan persamaan 15B, CS dengan persamaan 17 ini tadi ya, 17A dan 17B ya. Bagaimana kita memaksimalkan produk antara ya, intermediate produk. CR ini akan maksimal karena ini adalah produk utama dalam hal ini ya. Maka kita bisa didekati untuk menentukan maksimumnya itu dengan diferensial ya, dengan turunkan di CR per dt-nya dan itu dinolkan, maka kita akan ketemu titik maksimalnya. CR-nya tadi mana? Dari persamaan 15A, boleh 15B juga. Kalau kita pakai 15A dan itu kemudian kita turunkan, CR sama dengan K1CA0 kali seterusnya, kemudian diturunkan terhadap T, dCA per dt-nya sama dengan ini konstan ya, ini konstan. Ini diturunkan terhadap T,
ini turunannya berarti ya T1 saja, berarti ya pangkat min K1 ya. Sudah seperti ini ya. Min K1, kemudian ini juga min K2 ya, oke. Nah, dengan 0, kalau karena ini kita 0 kan untuk mencapai titik maksimalnya, maka kita punya persamaan 18A ini. 18A. Kemudian dari 18A ini, rasio antara K1 dan K2 adalah ya, E K1 min K2 kali T ya. Sehingga kalau kemudian kita operasikan lagi, karena ini E ya, maka kita lenkan, len K1 per K2 sama dengan T. Jadi T saat maksimal ini, T saat CR maksimal ya. T max ini maksudnya T saat CR-nya, produk intermediate-nya adalah maksimal ya. TR max ya. Max. T-nya berarti kalau dengan len K1 per K2 dibagi K1 min K2. Atau bisa juga dinyatakan dalam persamaan 18C ya. T max sama dengan len K2 per K1 bagi K2 min K1. Ini menyesuaikan nih. Kalau K1 per K2 ya K1 min K2. Kalau K2 per K1 berarti K2 min K1. Ini adalah waktunya ya. Berapa konsentrasi R maksimalnya? Ya. Makanya dimasukkan saja. Tadi kita menghitung CR itu kan dari persamaan 15B ya. 15B. T-nya atau dimodifikasi sedikit 15B menjadi persamaan 15C ini. Kemudian dimasukkan T-nya. T-nya tadi ini ya persamaan 18A. Nah, ingat di sini ada K1, kalau coba ini saya hapus dulu biar agak terlalu crowded ya. Nah, kalau kita lihat persamaan ini teman-teman, persamaan 18A, jadi K1E min K1T itu sama dengan K2E min K2T. Nah, ini penting ini persamaan ini. Nah, ini jadi penting ini ya. Sehingga kalau kita kembali ke sini tadi, ketika kita ingin menentukan CR maksimalnya, kita modifikasi dari persamaan 5B, maka K1E min K1T ini bisa kita rubah menjadi K2E min K2T. Nah, begitu. Coba lihat tadi ya, di persamaan berapa tadi? 18A tadi ya, 18A. Sehingga kemudian kita lanjutkan operasionnya. Ini dikeluarkan E min K2T-nya sehingga diperoleh K2 min K1 bisa dicoret. Ini sama dengan CR per CA0 sama E min K2T. Ya. Ini nilai len CR per CA0-nya ya. Min K2T. Nah, saat T maksimal, kalau kita menghitung CR maksimal, ini CR maksimal dimasukkan ini T-nya tadi dirubah menjadi len K2 per K1, K2 min K1, CR-nya adalah CR max nanti ya. CR max. Karena T-nya adalah T max ya. Len CR berarti CA0 K2 K2 per K2 min K1 len ya, K1 per K2. Ini boleh juga ya. Karena ini kan dirubah nunnya ya, dirubah minusnya dipositifkan, ini dirubah menjadi K1 min K2 sehingga menjadi K2 bagi K2 min K1 dan K1 min K2 ya. Begitu seterusnya. Ini kalau operasi len kan jadi pangkat di sini ya, pangkat yang berarti pangkat ini, sehingga CR maksimalnya ya, berarti di eksponensial len berarti tetap K1 per K2, pangkatnya K2 bagi K2 min K1. Jadi persamaan 19B ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk menghitung berapakah produk utama maksimalnya ya. Saya ulangi sekali lagi, persamaan 19B ini bisa digunakan untuk menghitung berapa konsentrasi produk intermediate-nya, produk tengahnya sebagai produk utamanya, dan kapannya, berapa waktunya dihitung dengan persamaan 18C atau 18B.
Sedangkan CA-nya dan CS ya, tadi kan CR ya, ada CS-nya dihitung dengan persamaan 17A 17B, CA-nya dengan persamaan 13. Demikian teman-teman, sedikit tambahan tentang reaksi series ya. Kita akan lanjutkan contoh-contohnya agar lebih bisa dipahami dengan lebih baik ya di part berikutnya.